Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan membahas tentang kebutuhan mendasar yang ada pada setiap manusia, wabil khusus pada anak kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas dua kebutuhan yang sudah kita bahas, yaitu anak itu butuh makan, minum, kebutuhan fisiknya, makan, minum, kemudian pakaian yang mencakup dengan kebutuhan fisiknya. Yang ini merupakan tanggung jawab dari para ayah untuk memberikan nafkah. Ketika anak ini kebutuhannya tidak dipenuhi, kurang makan, sering lapar, maka dia akan cari makan keluar. Di rumah nggak ada makanan, cari makan keluar. Keluar rumah untuk cari makan. Cari makannya dengan cara yang dia juga belum tahu halal atau haram. Pokoknya aku lapar, aku butuh makan. Maka ada anak yang mencuri, anak yang membegal, anak yang nyopet, anak yang merebut makanan temannya. Penyimpangan terjadi. Ini makanya kebutuhan masalah makan, ya, anak kurang jajan itu juga akan jadi masalah. Temannya jajannya banyak tiap hari, sementara dia nggak bisa jajan, mendorong dia untuk merebut, nyuri, dan seterusnya. Yang kedua, anak ini membutuhkan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini adalah kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan oleh jiwa manusia, termasuk anak kita. Dia butuh tempat yang aman dan nyaman. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di lembah yang tidak berpenghuni, yang sekarang adalah Makkah, doanya apa? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri ini negeri yang aman. Maknanya negeri ketika Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar, yaitu di Mekah. Baru kemudian beliau minta warzuq ahlau minas samarat, dan berikanlah rizki penduduknya yang tinggal di lembah itu minas samarat, buah-buahan. Ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beliau minta yang dikasih rizki buah-buahan itu untuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhir saja. Yang kafir nggak usah ya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Tapi Allah mengatakan, qala wa man kafar. Orang kafir pun fa umattihu qalila. Aku berikan kesempatan untuk menikmati sebentar, yang sedikit juga.
Summa attaruhu ila azabin nar. Kemudian aku paksa dia masuk neraka untuk disiksa. Fa bi'sal masir, tempat yang paling buruk. Ini. Jadi negaranya aman di negeri kita. Negara aman, alhamdulillah, dan semoga selalu diberikan keamanan, dijaga oleh Allah dari huru hara. Aman di provinsi yang aman, Kepulauan Riau, di kabupaten atau wali kota yang aman, di kecamatan yang aman juga, kelurahan yang aman juga, kawasan perumahan yang aman. Rumahnya juga harus aman. Apa artinya? Semuanya aman tapi di rumah dia nggak aman. Nggak aman dari apa? Nggak aman dari teror, kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, bahasa. Anak kalau sering dibentak, salah sedikit dibentak, dimaki, dipukul, ini membuat anak gak aman, merasa gak aman, selalu ketakutan. Ketakutan terus. Salah sedikit kena bentak, salah sedikit kena pukul. Ini membuat anak gak aman. Jadi pertumbuhannya nanti gak bagus. Selalu dalam bayang-bayang ketakutan. Ini saya katakan, maka rasa aman dan nyaman ini sesuatu yang sangat mendesak kebutuhan jiwa. Yang ini orang tua kebanyakan nggak ngerti. Bahasanya anak itu untuk tumbuh kembang dengan sempurna, dengan maksimal, dengan optimal, kalau dia selalu dalam tempat yang aman, nyaman. Anak itu gak ada beban untuk melakukan apa saja. Bukan karena gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, gak takut diancam, gak takut dimarah, gak takut. Karena memang ayah dan ibunya orang yang ramah sama anak, memahami kondisi anak, memahami kejiwaan anak, sehingga dia selalu bisa memaklumi kesalahan-kesalahan anak. Kesalahan anak dia bisa memaklumi. Karena masih anak-anak, masih belajar. Makanya aman, nyaman. Bisa dibayangkan, Pak, kalau seorang anak yang tumbuh di satu tempat yang selalu ketakutan. Di Suriah, bom. Hampir tiap hari dia dengar tembakan. Dia selalu melihat bersimbah darah manusia, tertumpah darahnya. Ini mempengaruhi kondisi kejiwaan anak. Beda dengan anak yang selalu hidup dalam rasa aman dan nyaman. Dunia itu terasa indah bagi dia. Maka dia merasa hidupnya adalah hidup yang indah tanpa beban, karena masih anak-anak. Maka rasa aman ini sangat penting. Maka para ayah dan ibu sekalian, coba kita perhatikan, ada anak-anak yang minggat dari rumah. Itu fenomena apa itu? Karena di rumah itu nggak aman buat dia. Di rumah walaupun semua isi di kulkas itu ada, selalu penuh. Ada buah-buahan, ada apa yang dia mau, ada semuanya kalau masalah makan. Tapi selalu mendapatkan teror. Dia selalu ketakutan. Ketakutan, kena marah, kena maki, kena pukul. Dari ayahnya atau dari ibunya. Salah sedikit kena maki-maki.
Dia merasakan gak aman. Lebih baik saya keluar, di sana dia bersama temannya, aman, nyaman, daripada di rumah makanan banyak tapi gak aman. Kita aja Pak merasakan, ibu-ibu gak nyaman kalau punya suami salah ngasih garam sedikit, kebanyakan garam sedikit, kena maki-maki. Kurang garam, kena maki-maki. Harus pas. Kebanyakan gula di kopinya, kena maki. Kurang gula, kena maki. Gak enak. Walaupun hidup di istana megah, gak kerasan di rumah itu. Hidup dengan seorang suami seperti itu. Demikian juga suami gak suka di rumah yang istrinya itu selalu cerewet. Pulang lambat sedikit dicerewetin, kurang nafkah sedikit dicerewetin, waktunya kurang sedikit dicerewetin. Ini membuat gak nyaman. Gak nyaman di rumah. Akhirnya suami sering pulang lambat atau dilambat-lambatkan atau dicari-cari alasan bagaimana pulang lambat. Itu kondisi jiwa kita. Kondisi jiwa. Anaknya pun seperti itu. Tapi mungkin para ayah dan para ibu mungkin punya dalih. Anak saya setiap hari saya pukulin, biru-biru kena hanger, tapi kalau nangis tetap nyari ibunya, nyari ayahnya. Selalu ibu, selalu bapak. Itu masih kecil, Pak. Masih anak-anak. Tapi nanti kalau udah mulai ABG, anak sudah berani mengambil resiko. Dipukulin terus, ya, lihat kelas mulai SMP atau SD kelas 6 nggak aman di rumah, maka dia sering keluar rumah. Ke rumah hanya makan, kenyang pergi lagi. Itu jadi akhirnya lama-lama dia pilih minggat dari rumah. Kekasaran itu membuat anak tidak dekat sama kita. Masih anak-anak, masih lengket sama kita, tapi mulai gede malah menjauh dari kita. Kenapa? Dia sudah sekian tahun aku dikasari, sekian tahun aku dimaki-maki, dimarah-marah, dipukul. Bagaimana dia akan dekat sama orang tuanya? Maka benar kata Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena sebab rahmat Allah lah engkau berlemah lembut. Ayah sama ibu ketika berlemah lembut sama anak itu rahmat Allah. Bisa menyayangi, bisa memeluk, bisa menggendong, bisa mencium, bisa mangku, bisa membelai, itu rahmat Allah Ta'ala. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau kamu kasar, keras hatimu sama anakmu, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu, lari dari kita. Ada sebagian orang tua yang anak itu gak deket jiwanya dengan jiwa kita, gak deket, gak pernah mau curhat. Curhatnya ke temennya, curhatnya ke orang lain, ke bibinya, ke tantenya, ke omnya. Baru kita tahu masalah anak kita. Karena merasa gak nyaman kalau curhat sama orang tuanya. Akhirnya curhatnya ke gurunya, ke omnya, ke tantenya, yang dia merasa aman, nyaman. Itu menurut dalil bukti bahwa
anak itu nggak dekat sama orang tua, akhirnya dia jauh secara kejiwaan, kemudian jauh secara fisik ketika dia mulai nggak mau lagi pulang ke rumah. Fisiknya dia nggak mau pulang ke rumah. Jadi anak-anak seperti ini. Jadi kita perlu memahami bahwasanya ketika rasa aman nggak dipenuhi, yang terjadi adalah anak minggat dari rumah, anak nggak kerasan di rumah, anak nggak mau deket sama ayah sama ibunya, perilakunya akhirnya buruk. Kalau dia dapat teman yang baik di luar sana, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia dapat teman yang buruk di luar rumah, dia akan jadi rusak. Makanya sebagian orang tua mengatakan anakku ini rusak karena lingkungan. Sebenarnya faktor pertama bukan lingkungan. Faktor pertama kita gagal menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan aman dan nyaman buat anak di rumah. Nggak ramah sama anak. Salah sedikit bentak, salah sedikit maki. Itu yang membuat anak itu akhirnya nggak nyaman di rumah. Dia keluar rumah. Di luar sana lebih aman, lebih nyaman. Walaupun kepanasan, walaupun kelaparan, kehujanan, kedinginan, tapi bersama teman yang setia, selalu bisa memaafkan apa yang kesalahannya. Itulah salah satu yang menyebabkan kenapa anak terpengaruh sama lingkungan luar. Dan itu padahal yang paling kita takuti. Jadi konsepnya adalah buatlah rumah kita rumah yang aman dan nyaman, yang memenuhi kebutuhan jiwanya anak kita. Ini kebutuhan mendasar yang kedua. Yang ketiga yang kita bahas di pagi ini adalah anak juga butuh untuk dicintai dan mencintai. Hidup tanpa cinta, apa rasanya? Gitu ya. Kita butuh cinta, butuh dicintai. Ini kebutuhan yang mendasar pada jiwa manusia. Ya. Anak itu butuh untuk dicintai, disayangi, diperhatikan. Jadi bukan hanya kebutuhan mendasar, bukan kebutuhan manusia, bukan hanya makan, minum, tapi ternyata kebutuhan jiwanya harus kita ketahui. Anak butuh dicintai, disayangi, diperhatikan. Dan kebutuhan ini itu sudah fitrah. Orang tua cinta sama anak. Orang tua itu sayang sama anak. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anak. Anak pun mencintai orang tuanya. Itu fitrah. Ditegaskan di dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, hingga aku, kata Rasulullah lebih kalian cintai daripada bapak-bapak kalian, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian. Berarti anak itu mencintai orang tuanya. Hingga Rasulullah lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian. Berarti orang tua itu mencintai anak, saking cintanya kepada anak. Sehingga ada yang mau memusuhi Rasulullah SAW demi karena anaknya. Ada seorang anak membenci Rasulullah karena ayahnya. Karena ayahnya musuhnya Rasulullah, dia ikut membenci. Yang seperti itu nggak beriman. Sampai apa? Rasulullah lebih dia cintai daripada orang tuanya. Rasulullah lebih dia cintai daripada anak-anaknya. Di sini
mengokohkan bahasanya anak mencintai orang tua mencintai anak. Ya. Jadi ya, ini tobiat yang nggak bisa dipungkiri. Ya, secara fitrah orang tua itu mencintai anak. Bahkan orang tua itu sanggup berkorban apa saja demi anak. Ada orang tua yang dia kerja ke luar negeri. Bu, kenapa kerja di luar negeri? Demi anak, Pak, supaya bisa sekolah. Demi anak, supaya anak bisa sekolah. Walaupun dia harus bertentangan dengan fitrahnya, naluri, pisah sama anak. Kalau dia mencintai, mestinya dia ingin hidup bersama anak, tapi dia sanggup ninggalin anak. Pak, kenapa kerja jauh-jauh? Demi anak, Ustadz, supaya anak bisa sekolah. Kerjanya jauh ke luar negeri. Demi anak katanya. Padahal anaknya nggak merasakan bukti cinta itu demi anak. Maka sekalian, orang tua mencintai anak itu sesuatu yang pasti, tapi anak menuntut bukti. Apa artinya cinta kalau anak merasakan nggak dicintai? Apa artinya pernyataan kita, Abi sayang sama kamu, Umi sayang sama kamu, ayah bunda sayang sama kamu? Apa artinya itu kalau anak tidak merasa dicintai? Apa ada anak yang merasa nggak dicintai? Ada. Ayah itu nggak sayang sama aku kena marah terus. Lihat, kena marah terus tiap hari. Ibu itu nggak sayang sama aku kena marah terus, dicerewetin terus tiap hari. Kena bentak terus. Mana ada sayangnya sama aku itu di mata ayah sama ibu salah terus. Ini kan bukti, anak membuktikan bahwasanya ayah sama ibu nggak sayang sama aku karena dia selalu marah sama aku. Kalau seperti ini, apa artinya cinta kita kepada anak sementara anak tidak merasakannya? Apa artinya cinta? Kita mencintai Laila, tapi Laila nggak merasa dicintai. Coba. Seorang laki-laki seperti kita, lah bapak-bapak, mencintai Laila, sangat cinta sama Laila, tapi Laila nggak merasakan dicintai, nggak merasa dicintai. Apa artinya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Demikian juga anak kita. Apa artinya pernyataan rasa cinta kita kepada anak kalau anak nggak merasa dicintai? Nggak ada guna, Pak. Karena cinta itu butuh bukti. Cinta itu ada buktinya. Saya mau saya sampaikan, ada 5 bahasa cinta yang anak itu akan merasa dicintai kalau kita melakukan 5 hal ini. Ya, yang pertama, sering katakan cinta, sayang Abi. Kalau ibu-ibu sering bilang sama manggil anaknya, sini sayang Umi, itu ibu. Sayang Bunda, sini sayang, itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya belum pernah dengar, belum pernah ada. Jarang bilang sayang Abi, sini sayang, jarang. Kalau ibu-ibu itu sudah bahasa sini sayang, itu sudah biasa.
Anak sudah merasakan, kalau anak sudah sering dibilang sayang, sini sayang Umi, sini sayang Abi. Itu bahasa lisan kita, Pak. Bahasa lisan yang menunjukkan kasih sayang pertama memang bahasanya adalah disayang. Sayang Umi, sayang Bunda, sini sayang. Itu bahasa. Bahasa yang lainnya adalah memanggil dengan panggilan yang dia sukai. Rasulullah SAW itu memanggil Aisyah dengan panggilan yang dia disukai oleh Aisyah. Ya Aish. Kadang ya Humaira, panggilan yang disukai. Begitu dipanggil seperti itu, seneng. Humaira itu artinya yang berpipinya kemerah-merahan. Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya, maksudnya begitu. Ya Humaira, ya Aish, karena dia namanya Aisyah. Suka. Bahasa. Jadi ungkapan bahasa cinta itu ketika bahasa kita menunjukkan cinta, menunjukkan kasih sayang. Memuji. Kita panggil anak kita, anak soleh. Wahai anak soleh, sini dulu. Anak ganteng, sini dulu. Anak pinter, sini dulu. Kalau kita manggil anak itu, terkadang gak cukup dengan namanya. Saya kadang manggil anak orang nggak tahu namanya, tapi saya bisa menaklukkan anak itu. Panggil, anak ganteng sini dulu, anak soleh sini dulu, anak pinter sini dulu. Itu anak langsung ketika dipanggil anak pinter, anak ganteng, anak soleh itu sudah kelepek-kelepek dulu. Coba anak kita itu kalau kita manggil seperti itu. Kalau kita mau nyuruh apa saja, panggillah itu dulu. Anak cerdas sini dulu. Boleh minta tolong. Dia nanti susah untuk menolak. Jangan dipanggil dengan panggilan yang dia nggak suka. Mentang-mentang kepalanya agak lonjong dipanggil ganden. Ganden sini. Gendut sini. Itu paling panggilan yang nggak suka dia. Tapi sebagian orang tuh itulah kita memanggil anaknya dengan julukan-julukan yang buruk. Panggil yang membuat dia itu sudah merasakan dicintai, disukai, disayangi. Ini bahasa verbal, bahasa cinta secara verbal. Kalau dia melakukan pekerjaan, pujilah hasilnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Seneng Abi, lihat kamu pulang cepat. Lihat kamu rajin belajar. Lihat kamu suka bantu Umi. Ada pujian. Memuji anak itu membuat anak merasa dicintai, disayangi. Yang kedua, bahasa fisik. Bahasa fisik itu anak merasa dicintai apa? Kalau dicium, dipeluk, dipangku, digendong, dibelai, dikelonin. Rasulullah SAW ketika mencium Hasan, ada sahabat Nabi namanya Aqra' bin Habis, seorang Badui. Orang Badui itu orang yang Arab kampung, pelosok, wataknya keras. Heran melihat Rasulullah mencium cucunya. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil. Dia membayangkan pemimpin besar, orang yang disegani, orang yang dimuliakan, mosok mencium anak-anak. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tak satu pun yang kucium. Punya 10 anak, tak satu pun yang dicium. Apa kata Rasulullah? Man lam yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi, enggak disayang. Maknanya berarti mencium adalah bahasa kasih sayang.
Mencium bahasa cinta. Sering dicium berarti itu sudah nggak perlu lagi kita mengucapkan Abi sayang sama kamu, Umi sayang sama kamu. Dia udah pasti langsung tahu Umi sayang sama aku karena sering mencium aku. Abi dia sayang sama aku karena sering mencium aku. Langsung dapat bukti Abi Umi itu sayang sama aku karena sering mencium. Aisyah itu mengatakan adalah Nabi kalau mau ke masjid, mau sholat itu mencium salah satu istrinya dan tidak wudhu lagi. Itu Aisyah. Berarti mau kira-kira masjid dengan rumah Nabi itu jauh nggak? Nggak jauh. Nabi itu loh, rumahnya itu yang sekarang di kuburan Nabi itu. Rumahnya Aisyah. Ya. Dekat sekali dengan masjid itu. Ya. Tapi mencium istrinya. Mau keluar rumah mencium istrinya, mau bekerja mau mencium istrinya, mau sampai seperti itu. Kalau seperti itu nggak perlu bahasa lisan lagi, nggak perlu nuntut bukti lagi mana sayangnya. Tiap hari dicium, masa nggak nuntut bukti lagi, nggak perlu. Jadi anak itu butuh dicium. Kadang ayah ketika pulang kerja, anak itu menghambur, minta gendong. Ayah menghambur, kemudian minta gendong. Gendong ya, gendonglah ya. Walaupun capek-capek sebentar, gendong aja dulu. Gendong semuanya, gendong, dipeluk, dicium. Udah itu, nak, Abi capek kali. Nanti digendong lagi ya, sekarang istirahat dulu. Itu gendong aja, jangan dibentak. Kamu nggak tahu kalau Abi lagi capek. Tahu Abi pulang kerja itu capek, masa minta gendong? Jangan dibentak. Anak nggak ngerti, belum mikir ke sana. Aku sayang sama, aku udah rindu sama Abi, minta gendong. Apalagi yang bapak-bapak sering keluar kota, itu kerinduan anak itu luar biasa. Ya, gendonglah, peluklah, pangkullah. Kemudian mintalah dia bercerita. Mintalah cerita. Anak itu nanti kalau sudah nyaman, dia cerita sendiri, terocos terus. Cerita tentang gurunya, cerita tentang temannya, cerita tentang perasaannya, bahagianya, dan terus. Menjadi pendengar yang baik itu salah satu perhatian. Memperhatikan. Jadi secara fisik anak itu harus sering digendong, dipeluk, dicium. Kalau ibu-ibu itu menyusui itu sambil ngelonin. Sambil ngelonin, ditepuk pundaknya, dielus pundaknya, ditepuk badannya. Itu merasakan cinta fisik. Anak dibelai. Makanya ada istilah jablay kan, jarang dibelai. Kenapa? Menyimpang perilakunya karena kurang belayan. Begitu ada yang membelai, klepek-klepek. Klepek-klepek, Pak. Ketika anak itu kurang cinta, itu penyimpangan perilakunya banyak. Anak badut. Badut itu apa? Dia joget-joget, cari perhatian, caper. Anak pan yang dengan dandanan rambutnya, pakaiannya hanya caper sebenarnya. Perhatikan aku dong, itu bahasa tubuhnya. Aku kurang diperhatikan di rumah. Ayah ibu yang perhatikan aku dong, lihat aku dong. Itu bahasa pakaiannya anak-anak pang. Anak yang kurang perhatian, kurang diperhatikan, kurang kasih sayang.
Dan anak yang kurang kasih sayang itu cenderung rusak, cenderung kasar, cenderung nggak bisa diatur. Tapi anak yang penuh dengan kasih sayang cenderung lebih tenang, pembawaannya lebih sopan, lebih kooperatif, lebih mudah untuk diarahkan. Kenyang dengan pelukan, kenyang dengan gendongan. Lihat rumah tangga ayah sama ibu, suami istri, kalau kurang kasih sayang, selingkuh. Maka ibu-ibu hati-hati, harus sering dipenuhi kebutuhan suaminya, sering dipeluk, sering dicium, sering dipenuhi ranjangnya supaya nggak selingkuh keluar. Di sana sering dipuji oleh sekretarisnya. Bapak pagi ini ganteng kali, udah bingung dia. Aku di rumah nggak pernah dibilang ganteng sama istriku. Selalu itu. Ini dari sisi bahasa verbalnya. Ya. Itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi suami istri ketika kurang kebutuhan cinta ini, penyimpangan, selingkuh. Anak-anak penyimpangannya di mana tadi? Jadi anak pang, caper. Ya. Cari perhatian. Itu yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai. Nanti dia banyak ulah. Ulahnya itu sebenarnya ketika anak ada tamu, dia berulah supaya diperhatikan, karena kurang perhatian. Itu dia banyak tingkah. Kemudian bahasa yang ketiga adalah hadiah. Tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Lah anak-anak kalau ada hadiah itu jangan diobral juga. Hadiah itu jangan diobral. Kalau hadiah diobral akhirnya nggak bermakna cinta. Nyuruh anak-anak sana belajar, susah. Nantilah belajar, nah ini udah jam berapa? Nanti Abi kasih 2.000 baru dia belajar. Obral kan 2.000. Besok lagi kalau mau belajar 2.000. Kalau belum ada 2.000 nggak belajar. Nyuruh apa-apa ngasih duit. Kalau nggak kasih duit nggak mau melakukan. Ini salah setting. Terlalu ngobrol pemberian. Anak itu hanya cukup dihargai sebenarnya. Dikasih pujian, dihargai. Itu menggerakkan dia untuk melakukan apa saja yang dia mau. Yang kita mau, kalau kita bisa menghargai anak mau melakukan apa saja yang kita mau. Jadi anak ini butuh apa? Setelah ini adalah hadiah. Hadiah itu, Pak, kita harus tahu apa yang, misalkan apa kesukaan dia, makanan, hobi, atau dia sangat menginginkan sepeda sampai dia ngikunya sepeda. Langsung surprise. Begitu kita gajian, belikan sepeda. Nah, ayah punya kejutan untuk kamu. Apa ya? Ayo ikut ayah. Ikut ke toko sepeda. Kamu pilih. Wow, surprise. Ayah memang tahu apa yang ku mau. Ayah itu sayang sama aku. Aku sangat menginginkan sepeda. Aku tak berani ngomong, gak berani minta, segen. Tapi ayah dengar anaknya ngigau. Udah belikan sepeda. Itu surprise. Yang ini akan hadiah itu bermakna cinta. Hadiah itu bermakna cinta. Jadi hadiah itu kadang-kadang tapi bermakna.
Gitu. Ini ya hadiah. Yang ketiga, yang keempat adalah pelayanan, melayani. Ya. Siapa yang sering melayani, dia yang akan mendapatkan hatinya. Makanya kira-kira siapa yang sering melayani, ibunya atau bapaknya melayani anak? Ibu. Waktu bayi, dari bayi dulu, anak tengah malam nangis, bapaknya, tuh anakmu bangun, minta susu itu. Ibunya yang melayani, bikinin susu, bukan ayahnya kan. Setiap apa saja ibu selalu melayani anaknya. Makanya ibu lebih dekat sama anak, anak lebih dekat sama ibunya daripada ayah. Karena melayani itu, pelayanan itu bermakna cinta. Ibu selalu mau melayani aku, membantuku, menolongku. Lah kita, para ayah sekalian, anak itu sangat membutuhkan pelayanan di masa apa? Di masa anak belum bisa mandiri, belum bisa melakukan sendiri, belum bisa mandi sendiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa pakai baju sendiri. Saat itulah sebenarnya kita membuktikan cinta kita kepada anak. Kita sedang menanam cinta kepada anak. Jadi kalau ada orang ayah mau melayani anaknya, mandiin anak, makain bajunya, makain sepatunya, mau nyuapin anaknya, itu bukannya tugas ibu saja, ayah juga. Itu bukti, membuktikan bahwasanya ayah itu sayang sama ayah. Kalau ibu sudah pasti, ya. Tapi para ayah enggan, ya. Enggan, sesekali. Kenapa sih sesekali? Kalau tiap hari saya juga nggak setuju, gitu ya. Karena kesibukan kita banyak. Sesekali, saat weekend, saat longgar waktu, kita melayani anak. Itu. Yang kelima, waktu khusus, waktu istimewa. Setiap anak harus punya kesan istimewa sama kita. Waktu sendiri, hanya berdua. Anak pertama punya kesan istimewa dengan bapaknya atau dengan ibunya. Kesannya apa? Oh, pernah berjalan berdua, ya, pulang dari ngambil rapot, mampir di KFC, restoran yang dia sukai, mampir di McDonald, mampir di tempat makan yang dia suka, mampir di warung bakso yang dia suka. Hanya berdua. Itu kesan istimewa. Nah, ini ibu kasih kamu kebebasan. Kamu pilih makan dan minuman terserah kamu, sampai kamu kenyang, sampai kamu puas. Itu hal yang istimewa. Hanya berdua, dengan ayahnya, dan setiap anak itu kalau ada waktu khusus seperti itu, ada memori indah yang kita tinggalkan untuk anak. Itu bukti bahasanya dia akan merasakan ayahku mencintaiku, ibuku mencintaiku. Waktu khusus. Rasulullah SAW juga memberikan waktu khusus kepada istrinya Aisyah. Ketika pulang perang, pasukan suruh duluan semuanya, tinggal berdua. Hanya sederhana. Apa itu? Lomba lari. Aisyah, ayo kita lari. Hanya waktu khusus seperti itu, tapi berkesan yang indah untuk anak. Jadi Bapak sekalian, inilah 5 bahasa cinta. Satu tadi apa? Bahasa verbal, lisan. Yang kedua bahasa sentuhan fisik, digendong, dipeluk, dicium, dibelai. Ya. Yang ketiga adalah hadiah. Yang keempat adalah pelayanan. Yang kelima adalah waktu. Waktu khusus. Baik, ini mudah-mudahan sehingga anak ini tadi ya sudah langsung menangkap ayah ibu itu sayang sama aku.
Aku begitu berharga bagi ayah dan ibu. Kalau sudah seperti itu, anak merasa dicintai, disayangi, diperhatikan, maka anak akan mudah untuk kita kendalikan, lengket sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan, kami persilakan. Banyak pertanyaan ibu. Ibunya cuma 2, pertanyaannya 5. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah membatasi atau mengurangi kegiatan anak di luar rumah itu bagus? Padahal kondisi anak di dekat rumah belum ada saudaranya atau adiknya. Iya. Anak ini kalau menurut saya ya, namanya anak-anak, berikan kebebasan untuk bermain. Karena waktunya bermain. Apalagi dia mencari teman sebaya. Teman yang sebaya, nggak enak main sama ibu terus di rumah, nggak enak, nggak sebaya. Enak itu main dengan teman yang sebaya, seumur. Maka biarkan, jangan takut dengan pengaruh luar. Tadi pengaruh luar tadi akan hilang. Anak lebih percaya sama orang tua. Kalau orang tua itu orang tua yang ramah sama anak, yang aman sama nyaman buat anak. Insya Allah pengaruh temannya enggak ini. Nanti dia setiap ada apa di luar akan ngadu sama kita. Orang tua yang aman nyaman tadi. Setiap ini dia adukan. Dan ketika dia mau main selalu berikan pesan. Nah, kamu boleh main di luar, tapi nggak boleh nakal ya. Nggak boleh nakal, nggak boleh curang, mukul. Dan kalau anak kita biasanya mukul, jangan. Kasih pesan, nggak boleh mukul. Kamu boleh main, tapi nggak boleh mukul. Kamu boleh main, tapi nggak boleh mengambil barang milik teman. Kamu boleh main, tapi itu pesan-pesan itu yang membuat anak kita akhirnya nanti pintar bergaul. Jangan diisolasi di rumah saja. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang lebih penting lagi itu adalah buatlah anak itu nyaman bersama kita, bersama ibunya. Kurangi cerewetnya, kurangi bentakannya, kurangi maki-maki. Jangan sering mengoreksi anak. Karena memang anak itu tempatnya bersalah. Masih anak-anak ya salah terus. Itu seringlah memuji. Yang dipuji apa? Yang baiknya, kebaikannya. Dia baik, dia benar. Itu yang dipuji. Salahnya disimpan untuk diberi nasihat baik-baik. Bukan begitu nak cara pegang gelasnya. Gini cara megang gelasnya. Bukan langsung dibentak. Megang gelas kayak gitu, nanti tumpah. Hilang. Jangan bentak-bentak. Harus lebih ramah sama anak. Insya Allah anak akan lebih dekat sama kita. Berikutnya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak betah di rumah dikarenakan dia tidak suka adiknya, diganggu adiknya? Iya. Dijelaskan kepada anak, abangnya ini atau kakaknya, bahwa bermain sama adik itu berpahala. Main sama adik itu berpahala loh Bang, Kak. Karena menjaga adik, membuat adik senang. Menyenangkan adik itu berpahala. Ya. Jadi abang jangan jauhi adik, sayangi adik, menyayangi adik. Kasih dalilnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir
kabir, bukan dari golongan Rasul yang tidak menyayangi adiknya. Nah, yang lebih muda. Adiknya juga nanti dikasih tahu harus menghormati abangnya, kakaknya yang lebih tua. Hadis ini harus selalu saya sampaikan ke anak, sehingga dia menyayangi adik karena hadis ini, karena iman kepada hadis. Ya, menjaga adiknya itu adalah bagian daripada amal soleh. Ya. Namun juga sesekali ini kalau abang atau kakak suruh sepanjang hari sama adiknya terus nggak mau, nggak enak, nggak sebaya. Enaknya emang yang sebaya, yang seumur. Itu main yang paling enak itu kalau seumur. Ya, nyambung. Kalau adiknya nggak nyambung, dia harus memberi arahan terus, nggak enak. Dia merasa terganggu. Ya, maka sesekali dikasih kesempatan. Ya, sesekali biarkan adik ikut bang sama kamu, gitu ya. Bagaimana sikap anak yang ayah dan ibunya cerai dan kondisi anak-anak berada bersama ibunya, sementara dengan keluarga si ayah anak tersebut kurang dekat dengan berbagai faktor, termasuk salah satunya tidak nyaman. Ya, tidak nyamannya kenapa gitu ya. Jadi kalau waktunya silaturahim ke keluarga sang ayah, anak tersebut cenderung untuk menolak, padahal dari ibu sudah memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak baik karena bagaimanapun beliau adalah ayahnya. Jadi bagaimana sebaiknya Ustadz? Suruh lebih yang aktif adalah ayah. Ayah doronglah supaya aktif mengunjungi anaknya. Kalau anak masih belum, ini masih anak-anak, mungkin ayah yang harus didorong untuk dekat sama anak. Ya, bukan berarti ketika mendorong ayah ini mantan suaminya bukan pengen diperhatikan lagi, bukan pengen balik lagi, tapi kasihan anakmu butuh perhatian. Ya, temuilah anakmu, jemputlah, bawalah entah jalan-jalan, entah makan. Dia butuh ayah yang perhatian. Itu. Jadi kalaupun toh anaknya juga tetap harus didorong, ya, menjalin tali silaturahim, menghubungi ayah itu berpahala besar, membuat kamu nanti rezekinya lancar, umurnya panjang. Itu pahala silaturahim. Ya. Bagaimana menghadapi anak yang baperan? Baperan. Ini memang sesekali anak kalau memang punya sifat seperti ini, sesekali kita harus membuat anak itu tersinggung. Jangan membuat anak itu selalu tersanjung terus. Ketika dia baperan, dia sedih, harus diberikan solusi. Gak boleh baperan. Terlalu baperan, terlalu sensitif, itu nggak baik. Itu membuat kamu nanti selalu terganggu hidupmu. Kalau terlalu sensitif, terganggu hidupmu. Selalu sensitif, akhirnya sering marah. Kamu nggak bisa tentram. Kamu harus mengkondisikan. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu harus selalu bisa memaafkan, mengabaikan komen-komen yang jelek. Ya, pembulian temannya dan seterusnya. Harus bisa mengabaikan komentar-komentar yang buruk. Itu. Jadi dikokohkan, dikuatkan mentalnya. Langkah apa yang dilakukan seorang ibu yang sudah bercerai dan menikah lagi ketika anak sudah terlanjur menjadi anak yang menutup diri dan lebih suka bercerita dengan temannya, tidak betah di rumah. Anak umur 15 tahun. Ya, menutup diri ini karena tadi mungkin gak enak cerita sama ibu, cerita sama orang tua yang selalu mengoreksi, selalu menyalahkan.
Ini bukan tanpa sebab. Kenapa anak menutup diri? Menutup diri karena dia merasakan ayah sama ibu nggak enak, bukan tempat yang cocok untuk curhat. Karena selalu salah terus. Apalagi anak 15 tahun ini. Ini mungkin sedang kasmaran dan seterusnya, atau dia mendapatkan surat cinta. Kalau anak itu dekat sama ibunya, dia akan cerita, "Bu, aku tadi dibilang cantik loh sama si fulan. Di sekolah aku tadi dibilang cantik. Saya dapat chat sayang sama kamu." Maksudnya apa ini, Bu? Akan cerita. Tapi kalau ibunya menanggapi, kecil-kecil udah cinta-cinta, ini nggak enak. Coba yang enak bagaimana? Iya, itu artinya kamu udah gede. Memang kamu cantik kok. Kamu suka dipuji itu? Suka sama dia? Suka lah, Bu. Nah, kira-kira kalau ke KUA sudah siap belum? Buka aja pintunya. Belum lah, masa baru 15 tahun suruh nikah, masih kelas 2 SMP. Kalau belum, abaikan, jangan didengarkan. Kalau pintu itu dibuka, pintu nikah itu dibuka untuk anak remaja kita, dia malah mundur. Tapi kalau ditutup, udah nggak usah macem-macem, malah maju terus dia. Maju terus, cari cara untuk bagaimana dia selalu bisa berhubungan dengan dia. Seperti itu. Nah, ini yang membuat orang tua itu aman nyaman itu, kesalahan anak itu tidak dibentak, nggak dimaki, tapi diluruskan, dihadapi dengan tenang, diluruskan bagaimana seharusnya. Sehingga anak itu ketika tidak selalu mendapatkan bentakan, tapi malah mendapatkan solusi, mendapatkan arahan, disitulah kenyamanan anak akan dirasakan, sehingga dia tetap bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.